Bos, Ziyun dan yang lainnya datang untuk melihat adegan di mana patua kecil menanyai Hao Zouang. Hao Zouang tidak melihat ke bawah di hadapan bintang diam berbintang, tetapi menyatakan dengan tenang, ini hampir berakhir. Yi Chen, Raja Langit, ayo. Tinju yang sudah tua karena usia, mengepal. Setelah sekian lama, pukulan Qin Yi Chen sedikit rileks. Ayo selesaikan. Oke, Hao Zouang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan ujung jarinya terus menunjuk ke jantung Qin Yi Chen. Tanda kutukan yang layu sudah redup, tetapi sekitar 10.000 Zhang Longjiang juga mengering. 10.000 Zhang Shenjiang, mendongak dengan mata Qin Yi Chen yang sekarang, seolah-olah tinggi dan bukan di langit. Tetapi karena ini, mata kedua bintang itu menangis. Anonim dan yang lainnya berdiri di samping, tidak berbicara, tetapi hanya diam-diam menatap hati Qin Yi Chen sampai kutukan Ziyun hampir hilang sebelum Ziyun mengangkat senyumnya. Hanya saja senyum pahit kebanyakan pahit. Apakah ini sudah berakhir? Mengapa bos tidak berubah kembali? Alis Qin Yi Chen yang gagah berkedut, hanya ingin mendesak kekuatan ilahi untuk membuat dirinya muda. Tetapi pada saat ini, dia merasakan sakit di hatinya, seolah-olah darahnya dipompa. Bos, ini adalah Qin Yi Chen, tahun pelindung bunga. Tubuhnya reyot, jantungnya kesemutan, dan Hao Zouang, yang baru saja memulihkan ujung jarinya, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak baik, mudah debu. Pedang tanpa nama berkedip, dan setelah panik, dengan cepat santai lagi, karena tanda kutukan Qin Yi Chen tidak kuat, bahkan sangat lemah. Tanda kutukan yang lemah ini tidak mengharuskan leluhur cahaya abadi untuk menembak, mereka dapat dihancurkan sesuka hati. Tentu saja, semua orang tidak berani menunda, lagi pula, Qin Yi Chen hanyalah manusia biasa, dan mereka semua dekat dengan paku. Leluhur, kamu akan istirahat, biarkan aku datang. Tanpa nama baru saja melangkah maju dan ingin mengambil alih Hao Zouang, tetapi yang terakhir tidak bergerak, tetapi malah melihat segel kental Qin Yi Chen lagi, dan wajahnya menjadi lebih pucat, dan mata naga itu penuh amarah. Saya masih memiliki tangan ini, sangat kejam. Pencuri anjing yang sangat berbahaya. Tanda seru. Tanda seru. Melihat Hao Zouang yang sangat marah, Ziyun tiba-tiba tercengang. Leluhur, ada apa? Anonim memandangi kutukan samar Qin Yi Chen, dan memandangi leluhur Zhou Guang. Dia hanya mengertakkan gigi dan mengangkat ujung jarinya untuk mempersiapkan dirinya menyelesaikan masalah terakhir untuk escape ini. Adapun konsekuensinya serius atau tidak, para leluhur telah sibuk selama 10 tahun dan sekarang saatnya istirahat. Namun, sebelum ujung jari tanpa nama itu menyentuh dada Qin Yi Chen, dia ditangkap oleh Hao Zouang. Biarkan aku datang. Wajah Hao Zouang ditentukan, menggertakkan gigi. Tetapi bagaimana dia bisa setuju untuk tidak disebutkan namanya? Mantra yang sangat ringan, tetapi para leluhur sangat gugup. Itu pasti menjadi masalah. Leluhur, apa yang terjadi? Ujung jari Hao Zouang bergetar, tetapi dia masih mendekati hati Qin Yi Chen perlahan. Tetapi pada saat bersentuhan, mata naga itu tampak dipenuhi dengan ribuan emosi. Akhirnya, itu berubah menjadi senyuman ringan. Tidak apa-apa, ini salahku, dan ini tanggung jawab alamiku. Tidak. Mata pedang tadi kenal berkedip dan ingin menghentikan Hao Zouang, bahkan Qin Yi Chen harus menahan sakit perut dan mundur. Namun, pada saat itu, Hao Zouang menembak seperti kilat. Nameless hanya merasa bahwa dia kurang dari 1 meter dari nenek moyang cahaya abadi, dan menjadi jauh. Saat ini, kekuatan Aurora Sky Monarch sudah penuh. Hao Zouang awalnya adalah Raja Langit. Di bawah tekad alam semesta Hao Yi, bahkan orang tak bernama yang telah membuat kemajuan besar dalam beberapa dekade terakhir tidak akan dapat menanggapi. Terlebih lagi bagaimana Qin Yi Chen pria tua kecil yang berusia hampir 60 tahun ini. Peng! Ujung jari menyentuh hatiku, seperti dalam 10 tahun. Yang lebih ganas lagi adalah ujung jari Hao Zouang menusuk dada Qin Yi Chen secara langsung, bahkan menyentuh jantungnya dengan ringan. Weng! Dalam sekejap, ujung jari Hao Zouang yang menembus jantungnya menyebar keluar dari tanda kutukan hitam, di sepanjang lengan pembentuk, melahap seluruh tubuh. Kutukan itu tercetak di hati Qin Yi Chen. Namun, ketika dia berhubungan dengan Hao Zouang, dia menjadi sangat buruk, dan itu membuat orang yang tidak disebutkan namanya menjadi tak tertahankan. Dan kecepatan menelan segel mantra itu bahkan lebih cepat. Ketika rambut putih Qin Yi Chen belum berubah menjadi hitam, dia melihat bahwa seluruh tubuh Hao Zouang penuh dengan bekas mantra. Leluhur. Kulit Qin Yi Chen semakin muda, dan mata bintangnya juga bersinar. Namun, pada saat ini, tanda kutukan hitam yang layu telah naik ke wajah tampan Hao Zou dan menembus matanya. Persetan. Bang. Dalam sekejap, Hao Zouang berubah menjadi 1000-1000 zang naga, dan ekor naga yang tampak seperti dunia tersapu. Dan sepertinya langit akan datang, dan Qin Yi Chen terbang dalam kerumunan. Tanda seru. Peng gelombang, peng gelombang. Pada saat mendarat, Qin Yi Chen sudah menjadi rambut hitam, menari dengan angin. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli dengan kegembiraan memulihkan kekuatannya.
tetapi malah menatap mati-matian pada naga raksasa yang selalu menyimpang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mantra terakhir Mingbo sangat lemah. Ziyun tersandung dan panik, dan Qin Yichen melihat ke jantung yang berdarah, dan tiba-tiba bintang itu berkibar, bergetar seperti sekam saringan. Saya mengerti, sangat kejam. Sangat berbahaya. Qin Yichen terlihat seperti sebelum Hao Zouang menusuk jantungnya. Tanpa nama di mata, tapi juga disambar petir. Dia juga mengerti bahwa tanda tersembunyi terdalam ini sangat kejam. Meterai yang terakhir adalah meterai itu sendiri. Setelah disentuh, energi orang yang disegel akan ditelan oleh segel untuk memperkuat segel. Dengan kata lain, mantra terakhir tersegel dengan orang tersegel itu sendiri. Sebelum mereka merasa mantra itu sangat lemah, itu karena Qin Yichen adalah manusia, dan bahkan lebih tua. Seberapa kuat Hao Zouang? Betapa mengerikan kutukan yang menelan kekuatannya. Leluhur. Tanda seru. Tanda seru. Mata pedang tanpa nama itu akan pecah. Dia mengerti mengapa Hao Zouang ingin menerbangkannya. Karena di depan tanda mantra ini, tidak ada perbedaan kekuatan. Orang yang menanggung kutukan terakhir ini pasti akan mati. Saya dapat memahami semua tanpa nama ini, tetapi darah dan air mata bersifat vertikal dan horizontal. Karena mengisi hidup adalah hal yang berbahaya, mengapa tidak menggunakan nyawanya? Dia hanya mencapai dewa dalam 10 tahun ini. Dibandingkan dengan nenek moyang cahaya abadi, dia adalah semut. Mengapa semut tidak mati? Karena pohon raksasa yang melindungi semut menghalangi angin dan hujan. Leluhur. Kekuatan ilahi Qin Yichen melonjak, tetapi bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, bagaimana dia bisa menahan langit Monarch of Eternal Light? Dalam sekejap, saya melihat 10.000 zang tubuh naga disebarkan oleh segel kutukan, menyebar terus-menerus, seperti semut pemakan tulang yang tak terhitung jumlahnya, memakan naga sejati itu. Dan tepat di celah antara segel dan segel, cahaya dan bayangan Hao Zouang benar-benar muncul darinya. Leluhur. Ketika Qin Yichen melihatnya, dia merasakan kegembiraan dalam keputusasaan. Ini adalah jiwa sisa dari Hao Zouang. Beruntung bisa menyimpan sinar sisa jiwa. Ya. Pada saat segel mantra menelan tubuh naga, jiwa ilahi Hao Zouang terbang keluar. Tetapi Qin Yichen dan yang lainnya belum dekat. Melihat segel mantra berubah menjadi cambuk hitam panjang, membuat pergelangan kaki sebelumnya tersedak,